ketika saya melihat pasar keuangan Indonesia yang jadi fokus saya malah hari ini lebih kepada bagaimana hasil dari sidang pembacaan putusan atas gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan jam 15:13 tadi kita memulai closing bell. Ketua MK Soehartoyo juga sudah memutuskan bahwa permohonan atau gugatan dari paslon 1 dan paslon 3 akhirnya ditolak ya, sepenuhnya tidak terpenuhi dan ditolak gitu ya. Bagaimana kira-kira Anda melihat pasar sudah merespon hal ini dan juga sudah tercermin gitu ya. IHSG hari ini kembali lagi melemah dan pelemahannya di 0,19%, Sasa. Iya, Safrina, kalau kita lihat memang cukup menarik, ada beberapa hal yang juga menjadi fokus bagi para pelaku pasar. Di antaranya MK yang juga telah menegaskan bahwa tidak ada permasalahan nih dalam keterpenuhan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Nah, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 tidak terbukti. Nah, selain itu juga tadi yang juga cukup menarik, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada intensi tertentu dalam pembagian bansos. Nah, Hakim MK mengatakan kalau penyaluran bansos ini justru merupakan implementasi dari Undang-Undang APBN dan juga peraturan perundang-undangan terkait. Jadi, kalau terdapat penyalahgunaan anggaran terkait penyaluran bansos, seharusnya hal tersebut ditangani oleh penegak hukum. Jadi tadi sudah disimak bersama ya hasil sidang putusan MK, seluruhnya ditolak. Oke. Kita ketahui juga dari sentimen domestik yang menarik adalah hari ini BPS umumkan neraca perdagangan RI kembali surplus dan ini menjadi surplus 47 bulan berturut-turut dan surplusnya juga salah satu surplus terbesar nih dalam beberapa bulan terakhir di 4,8 miliar gitu ya kalau tidak salah karena memang impor kita menurun cukup drastis gitu ya. Bagaimana kira-kira sentimen domestik ini mempengaruhi bursa efek domestik, Sasa? Ya, tampaknya belum mampu cukup kuat ya untuk mengerek IHSG maupun rupiah. Kalau kita lihat IHSG saat ini masih melemah, bahkan rupiah juga masih bertengger di 16.200-an. Meskipun surplus neraca dagang kalau kita lihat tadi hasil dari BPS kembali surplus mencapai 4,47 dolar ya, dan ini juga merupakan surplus ke-47 kali secara beruntun sejak Mei 2020. Nah, surplus ini terjadi memang seiring dengan ekspor yang naik 22,43 miliar dolar dan juga impor yang turun 17,96 miliar dolar pada Maret 2024. Meski demikian, nilai ekspor ini turun 4,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kita akan nantikan bersama yang cukup menarik, kita tahu bahwa dengan seiring ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran, apakah ini juga akan turut serta memberikan tekanan pada neraca perdagangan? Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara net importer minyak. Ya, kita akan lihat bersama mungkin grafisnya yang ada yang bisa kita tampilkan ke pemirsa CNBC Indonesia, tren surplus neraca perdagangan Indonesia di mana bulan Maret 2024 ini kita bisa lihat di grafis yang kita tampilkan di layar bahwa ini menjadi salah satu surplus terbesar selama beberapa bulan terakhir, tepatnya di setahun terakhir ini bahkan juga menjadi surplus tertinggi di 4,47 miliar dolar Amerika Serikat karena penurunan impor. Namun lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ekspor ini juga turun 4,19% year on year, tapi lagi-lagi ini juga pencapaian yang luar biasa untuk perdagangan Indonesia yang kembali berhasil mencetak surplus 47 bulan ya berturut-turut. Kita akan lihat juga sentimen-sentimen domestik lainnya yang walaupun sebenarnya sentimennya baik gitu ya, dari tadi BPS surplus, lalu juga tadi ada beberapa kepastian gitu ya mengenai MK dan lain-lain paslon yang terpilih. Tapi juga sekarang mungkin dari segi sektoral dan juga emiten. Kita ketahui Inco akan melakukan rights issue. Nah, ini kira-kira rencananya seperti apa dan bagaimana juga analisa Anda mengenai hal ini terhadap emiten Inco dan juga pasar keuangan Indonesia? Ya, Safrina, emiten tambang Nikel Vale Indonesia atau Inco ini sepakat untuk melakukan penambahan modal melalui rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603,4 juta saham baru dengan nilai nominal Rp25. Nah, keputusan ini disepakati pada RUPSLB Vale Indonesia yang diadakan Jumat 19 April lalu. Kalau kita lihat secara pergerakan saham, memang dalam beberapa hari terakhir, tepatnya 3 hari terakhir, saham Vale ini juga ditutup kompak menguat selama 3 hari beruntun dan pada hari ini juga tampaknya diapresiasi oleh pelaku pasar ada peningkatan sekitar 0,23% sehingga kalau kita lihat dalam sepekan saham Vale ini juga sudah cukup penguatannya semeringah 7% dikala IHSG justru tersungkur dalam beberapa waktu terakhir, Safrina. Oke, sekarang yang menarik juga adalah mengenai Gotoh ya. Gotoh ini akan melakukan pengumuman kinerja kuartal 1 2024 ini dan ini merosotnya luar biasa dalam, sepekan saja sudah lebih dari 11%,
sebulan ini juga sudah melemah luar biasa dalam. Bahkan sudah koreksi setelah akumulatif gitu ya dengan apa yang terjadi di Gotoh dan sudah Rp59 per saham. Kita ingat ya, Gotoh ini biasanya masih aman berada di level 100-an dan kemarin dengan adanya akuisisi TikTok dan Tokopedia juga sepertinya memberikan sentimen tersendiri untuk Gotoh. Bagaimana analisa Anda mengenai terjunnya saham Gotoh ini? Ya, kalau kita lihat level sekarang 59 sudah cukup jauh dari level IPO Rp338 per saham. Kalau kita cermati, memang saham Gotoh terus mengalami penurunan ya jelang pengumuman hasil kinerja kuartal pertama 2024 pada 29 April mendatang. Kalau kita lihat secara price performance dalam sepekan saham Gotoh ini sudah terkoreksi hingga 13,24%. Sementara jika ditarik sebulan belakang, price performance dari saham Gotoh ini sudah melemah 15,71% atau bahkan secara year to date bahkan sudah ambles 31,4%. Kemudian kalau kita lihat juga di sini secara setahun terakhir sudah 54,62%. Jadi memang sudah cukup jauh dari level saat ia melakukan IPO. Nah, kalau kita lihat lagi secara sentimen memang lagi-lagi ini terkait dengan pelaku pasar menanti ya seperti apa sih nanti hasil kinerja keuangan dari Gotoh pada kuartal pertama. Karena kalau kita lihat dari kinerja di tahun 2023 saja ini masih membukukan kerugian mencapai 90,5 triliun rupiah sepanjang 2023. Padahal dalam laporan keuangan terakhir ya kerugian itu dikatakan dipicu oleh pembalikan atau goodwill ya, reversal. Dan ini dikatakan terkena dampak dari adanya transaksi Tokopedia dan juga TikTok. Jadi tampaknya sentimen ini belum turut serta memberikan asa pada penguatan saham Gotoh.